Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar teman-teman? Selamat siang, Bu. Baik, alhamdulillah. Oke, tadi pagi pelajarannya apa aja ya? Jam pertamanya MTK, Bu. Terus yang setelah MTK ini IPA. Jadi itu Oh, sekarang capek berarti ya? sampai kamu spesial. Nah, karena capek sekarang kita belajar informatika. Kan informatika menyenangkan. Tapi seharusnya kita jelek ya. Oh iya, karena labnya pas itu dipakai ya, dipakai penilaian guru. Nah, sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Daniel, Anas, Prilly, Nggak masuk, Bu. oh kemana? Izin tadi. Oh, Prilly izin. Oke, terus Davina? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi sekarang, Ibu mau tanya nih, ada yang kenal Vincent nggak? Vincent kenal, Bu. Vincent Rumpis. Oh, saya tahu. Ada yang kenal nggak? Siapa ya? Saya kenalnya yang itu, Bu. Saya kenal yang Coba ya kita cari ya. Artis. Iya, artis. Jadi tuh ya Vincent Rumpis itu tuh sempat viral dikarenakan dia tuh merupakan setahu ibu ya, dia tuh merupakan duta dari pembulian. Jadi dia anti pembulian, ternyata anaknya terkena bullying. Anaknya membuli kenapa pelakunya? pelaku. Kita cari ya. Ya, Bu. Nah ini, di sini banyak banget beritanya, bisa dilihat dari internet. Nih, di mana di situ ada di BINUS ya, dari BINUS School Serpong, anak dari Vincent itu terseret kasus ini gitu, Yang membuli. main di Net TV itu ya, Bu? Iya, yang sama Desta Vindes itu. Nah, di sini Ibu mohon kepada kalian ya, ketika ada teman kalian kekurangan atau bagaimanapun, jangan pernah membulinya ya teman-teman ya. Jadi harusnya kalian mensupport. Kayak contohnya Kak Anes, kakinya patah gitu, terus tiba-tiba malah sama Kak Daniel malah dibully, kayak gitu nggak boleh ya. Ya, Bu. Seperti itu contohnya, itu hanya contohnya ya teman-teman. Nah di sini tadi hanya disclaimer, di sini kita langsung membahas aja mengenai strategi algoritmik pemrograman. Sebelum masuk ke strategi algoritmik pemrograman, sebelumnya minggu lalu kita mempelajari apa ya? Coding, Bu. Buat dasar ya. Iya. Masih ingat nggak coding dasarnya mengenai apa? Sederhana, Bu. Sederhana. Kan di lab ya. Iya. Kemarin udah ketemu buat aplikasi kalkulator. Oh ya. Nah, kan kemarin kita udah membuat aplikasi kalkulator. Nah, di sini setelah itu kita akan mempelajari strateginya nih. Kira-kira kita kan udah bikin aplikasi kalkulator nih. Udah bener belum ya kita bikinnya? Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Bentar. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah melalui pendekatan teaching at the right level atau TARL dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang dipadukan dengan metode diskusi, penugasan, dan presentasi berbantuan dengan PPT serta kerja kelompok kerja peserta didik atau LKPD. Peserta didik mampu memahami dan mengenal proses pemrograman. Nah, dengan menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama sesuai dengan nilai-nilai penguatan karakter. Nah, jadi setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa memahami dan mengenal proses pemrograman. Seperti itu. Nah, proses pemrograman itu adalah seluruh aktivitas teknis yang dilakukan untuk menghasilkan suatu program. Mungkin ada yang kurang paham dengan ini? Masih ya, prosesnya bagaimana?
Oh, nanti akan dijelaskan untuk prosesnya. Nah, di sini kerangka materi atau subbab yang akan kita pelajari ada 4 materi. Yang pertama, apa itu pemrograman? Kemudian perbedaan pemrograman dan juga coding, kan kemarin kalian sudah coding. Sekarang kita bahas perbedaannya apa sih? Nah, kemudian yang ketiga adalah 4 langkah atau tahap proses pemrograman. Nah, kemudian yang terakhir adalah siklus dari pemrograman tersebut, seperti itu. Nah, di sini untuk pemantik kalian dalam pembelajaran ini, Ibu harap kalian memikirkan tentang program atau web aplikasi favorit kalian yang pernah kalian pakai. Coba bayangkan bagaimana proses pemrograman yang terjadi di balik aplikasi tersebut. Aplikasi yang kalian gunakan tersebut. Kira-kira sudah ada bayangan aplikasi yang sering kalian pakai tidak? Instagram, WhatsApp, TikTok. Tadi ada WhatsApp, Instagram, TikTok. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih proses pemrograman di balik pembuatan aplikasi tersebut? Pastinya rumit Bu prosesnya. Itu sih yang saya tahu. Dan melibatkan banyak orang, tim. Ya, benar. Jadi, setahu Ibu, kebetulan Ibu dulunya pernah sempat mengerjakan sebuah aplikasi, meskipun bukan Instagram, bukan TikTok, saya tidak sehandal itu. Nah, itu setiap pembuatan aplikasi itu dibagi 5 tim. Yang pertama ada tim pemrogram, itu ada back end, kemudian ada front end, kemudian ada desain, dan kemudian ada penguji. Yang terakhir itu adalah IT leader. Jadi, IT leader itu atau ketua itu harus bisa mengendalikan 4 anggotanya ini. Jadi front end dan juga back end itu harus nurut ke desainnya ini. Jadi desain, front end, back end, kemudian pengujian, seperti itu. Nah, di sini kalian akan belajar 2 hal, yaitu memahami proses pemrograman, kemudian memahami siklus dari pemrograman tersebut, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, sebelum ke materinya, mungkin kalian bisa pretest terlebih dahulu ya, bisa di-scan QR di sini. Mungkin Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest ini. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, oke. Nanti kita lihat ya siapa yang jadi ranking satunya. Nah, di sini proses pemrograman. Mungkin dari Kak Daniel mau membacakan? Pemrograman menurut buku Oxford Dictionary of Computer Science adalah seluruh aktivitas teknis yang dilakukan untuk menghasilkan suatu program, termasuk analisis kebutuhan dan seluruh langkah desain dan implementasi suatu program. Beberapa definisi lain mungkin bisa dibacakan ke Anas. Baik, untuk definisi yang lain yaitu suatu teknik dan seni membuat program yang dapat membantu manusia menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya ada juga definisi lain yaitu proses menyusun instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas. Terima kasih. Nah, di sini ada perbedaan coding dan juga pemrograman. Mungkin bisa dibacakan Kak Davina. Semuanya buat tahu yang Coding aja, terus pemrogramannya Kak Daniel. oh iya, kalau yang coding itu proses menulis kode dalam bahasa pemrograman. Fokus pada sintaks dan penggunaan bahasa pemrograman. Dan tugas utamanya dalam coding adalah menulis kode dan juga debugging. Dan contohnya itu menulis script Python untuk tugas tertentu. Kak Daniel? Oke, untuk pemrograman yaitu proses yang lebih luas mencakup desain, coding, pengujian, dan pemeliharaan. Lalu fokus pada solusi keseluruhan, algoritma dan struktur data, desain perangkat lunak, dan manajemen proyek. Tugas utama dalam pemrograman yaitu perancangan sistem, pengujian, debugging, pemeliharaan, dan dokumentasi.
Untuk contohnya yaitu merancang dan mengembangkan aplikasi web secara lengkap. Oke, terima kasih. Nah, di sini kan definisi perbedaan dari coding dan pemrograman ini cukup panjang ya. Nah, ketika nanti UTS, itu kalian cukup menghafal proses coding itu adalah proses menulis kode dalam bahasa pemrograman. Itu yang saya garis besar itu sudah merupakan inti dari perbedaan coding dan juga pemrograman, seperti itu. Nah, kemudian untuk pemrograman itu adalah proses yang lebih luas mencakup desain, coding, pengujian, dan juga pemeliharaan. Jadi mungkin ketika UTS kalian ketika sudah menjawab dua ini saja sudah benar seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 4 langkah proses pemrograman. Nah, langkah pertama itu adalah menganalisa data atau analyzing, di mana pada tahap ini menghasilkan pernyataan atau problem statement yang menjelaskan masukan atau input, keluaran atau output, serta batasan-batasan dari program yang akan dibuat. Jadi di sini sebelum kita menganalisis permasalahan ini, kita harus sudah tahu kita mau membuat apa. Contohnya, kita mau membuat aplikasi online shop. Nah, ketika kita membuat aplikasi online shop, kita harus tahu nih, permasalahan dari aplikasi online shop tersebut itu apa. Contohnya, siapa sih lawan dari aplikasi kita? Contohnya ada Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan lainnya. Nah, kemudian setelah itu kita harus mendesain solusi atau problem solving. Jadi, proses ini akan menghasilkan algoritma berupa narasi, pseudocode atau diagram alir. Pada tahap pemrograman ini juga akan mengevaluasi algoritma yang dibuat untuk memenuhi batasan permasalahan. Jadi, di sini kita mendesain dari solusi yang ada di permasalahan sini. Nah, kemudian setelah kita mendesain, kita mengimplementasikan solusi tersebut dalam bentuk program atau coding. Nah, pada tahap ini pemrograman atau pemrogram itu akan menulis kode program untuk menjalankan solusi yang telah direncanakan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Bisa ketika kita membuat aplikasi Allshop itu berupa Android, kita bisa menggunakan Kotlin atau menggunakan Java. Ketika kita mau menggunakan web, kita bisa menggunakan PHP atau JavaScript, tergantung penguasaan bahasa kita. Nah, kemudian kita bisa menguji program tersebut menggunakan testing. Nah, testing ini adalah program yang sangat penting karena ketika kita sudah melakukan 4 hal ini, tetapi di waktu testing ini masih gagal, maka kita harus menganalisis permasalahan ini lagi, seperti itu. Mungkin dari sini ada yang bingung atau mau ditanyakan? Jadi di analyzing itu kita harus tahu outputnya kita apa gitu ya Bu? Iya, contohnya kayak tadi aplikasi online shop gitu kan ya. Nah, di situ tuh kita harus tahu nih, oh online shop berarti kita harus menjual barang. Nah, menjual barangnya itu nanti kita pembayarannya sistemnya pakai apa? Terus bagaimana seperti itu? Ya Bu, jelas. Gimana yang lainnya? Jelas, Bu. Jelas. Nah, di sini adalah siklus pemrograman. Keempat tahap sebelumnya seringkali tidak dapat dilakukan dalam satu kali. Seperti yang tadi saya bilang, dapat dilakukan berkali-kali sehingga membentuk siklus pemrograman. Nah, ini adalah sebuah flowchart di mana pertama kita mulai terlebih dahulu, kemudian kita menganalisis permasalahannya. Apa sih masalahnya? Nah, ketika masalahnya sudah ketemu, pasti permasalahan itu bukan cuma satu. Kita harus menemukan berbagai permasalahan di sini. Nah, kemudian kita mendesain solusi. Solusi apa yang kita berikan? Nah, kemudian kita mengimplementasikan kode program. Nah, setelah itu kita menguji program. Nah, menurut saya, menurut Ibu, di sini persegi 4 ini menurut saya, menurut Ibu itu salah. Seharusnya adalah segi gini tuh. Ya, harusnya belah ketupat. Karena kenapa belah ketupat? Karena di sini tuh ada 2 decision atau 2, yaitu di sini tuh harusnya ada percabangan di mana ketika menguji program, ketika gagal, maka gagal di sini tuh harus menganalisis permasalahan lagi. Dan ketika berhasil, itu program bisa dipakai seperti itu.
Nah, tetapi di buku paket kalian hasilnya seperti ini. Ketika nanti saya menjadi dosen dan saya mengetahui ada mahasiswa saya yang keliru, akan saya coret skripsinya. Tetapi untungnya saya menjadi guru. Nah, kemudian program ketika nanti pengujian itu berhasil, maka program bisa dipakai dan selesai seperti itu. Mungkin dari siklus ini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Oh, jelas. Nah, sebentar ya, Ibu lihat terlebih dahulu nama siswa ranking 1. Oke, sudah Ibu lihat, ternyata ranking satunya adalah Mas Anas. Yeay, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Applause untuk Mas Anas. Dapat apa, Bu? Dapat applause dari teman-temannya. Nah, oke, karena Mas Anas tadi itu adalah peringkat 1, jadi Mas Anas di sini mengerjakan LKPD Mahir, yaitu dengan tugas membuat lini masa perubahan program dengan analisis mendalam prediksi masa depan. Nah, petunjuk pengerjaannya itu adalah pilih aplikasi atau web yang lebih kompleks dan populer, kumpulkan informasi secara mendetail, buat lini masa sangat terperinci dengan alat profesional, analisis dampak dan prediksinya, kemudian yang terakhir adalah presentasi profesional atau laporan yang mendalam. Bisa berbentuk Canva, PPT, atau video, atau yang lainnya. Nah, kemudian tadi peringkat 2-nya adalah Mbak Davina, mungkin bisa tepuk tangan semuanya. Nah, untuk Mbak Davina, karena dia adalah peringkat 2, di sini memiliki tugas yaitu membuat lini masa perubahan program dengan rincian lebih mendalam, yaitu memilih aplikasi atau web yang lebih kompleks, bisa menggunakan webarchives.org. Kemudian yang kedua adalah lini masa dibuat lebih terperinci dengan alat digital, dan analisis perubahan dan dampaknya, kemudian dipresentasikan secara singkat, seperti itu. Nah, kemudian untuk peringkat terakhir adalah Mas Daniel. Tepuk tangan semuanya. Nah, meskipun Mas Daniel ini peringkat terakhir, tetapi mungkin kemarin Mas Daniel belum belajar ya, makanya bisa di peringkat terakhir. Nah, di sini tugasnya Mas Daniel karena semalam belum belajar atau kemarin belum belajar gitu ya, itu membuat tugas lini masa perubahan dengan fokus pada versi utama. Nah, di sini Mas Daniel bisa memilih aplikasi atau web sederhana, kemudian dikumpulkan informasi tersebut dengan versi utama tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membuat lini masa sederhana. Yang keempat adalah mempresentasikan teks secara singkat. Nah, mungkin di sini Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan ya. Kira-kira cukup? Kita lihat ya. Nanti kalau belum bisa ada tambahan waktu. Oh iya, bisa. Nanti ketika kesulitan mungkin bisa bertanya ya, khususnya buat Mas Daniel. Ya, Bu. Ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, ketika sudah selesai, mungkin semuanya bisa dikumpulkan di Google Classroom milik Ibu yang sama seperti semester sebelumnya. Sudah Ibu buatkan juga link submit-nya. Bisa di-submit di sana ya. Sudah ke-submit? Sudah? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah pre-test, post-test, dan di sini kita waktunya refleksi. Merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Mungkin bisa di-scan. Bisa dikerjakan ya, di situ hanya ada 5 soal, di mana penilaian tentang Ibu, tentang pembelajaran hari ini, seperti itu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, mungkin ketika nanti kalian mau belajar, itu kalian bisa mengaksesnya di buku panduan informatika, buku paket kita,
Jadi kalian bisa belajar di sana, khususnya Mas Daniel ya. Mungkin di bab 3 nanti bisa jadi mahir, bisa jadi di peringkat pertama gitu ya. Mungkin di sini ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Peringkat 1 belum yang Mungkin peringkat 1? Ini diwakilkan Mas Daniel, Bu, karena Mas Daniel kan Saya Bu, Ya, saya sudah belajar itu Bu. ya, Yang untuk tadi kesimpulannya berarti pemrograman adalah seluruh aktivitas teknis yang dilakukan untuk menghasilkan suatu program. Ya, Bu. Untuk ya, pemrograman sendiri itu berbeda dengan coding. ya, Kalau coding itu tadi kan salah satu bagian dari tahapan pemrograman ya, Bu. ya. Ya, untuk tahapan pemrograman sendiri ada 4. 4, yaitu analyzing, problem solving, coding, dan testing. Tepuk tangan buat Mas Daniel. Mungkin di sini ada yang mau menambahkan dari Mas Daniel atau sudah cukup? saya mau menambahkan Oh ya, silahkan. bahwa siklus di pemrograman itu biasanya tidak hanya 1 kali, tapi beberapa kali. Iya. Jadi lewat pengujian nanti kan dilihat apakah programnya berhasil apa tidak. Kalau berhasil dan siap pakai, kalau tidak kembali lagi ke analisis masalah sampai pengujian. Oke, tepuk tangan buat Mbak Davina. Oke, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin bisa berdoa terlebih dahulu ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Jika ada salahnya atau kurangnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.